Pindah. Foto dulu boleh? Foto dulu di sini. Foto dulu boleh? Jangan sini biar bagus Dapur. Mana lagi dong? Oke. Mbak, apa kabar? Jalo Jun. Siapa rokok ini? Rokok siapa nih? Matiin aja. Matiin aja. Aduh. Cari gue teh. Bang, Lu mana? Gio, bisa kali? bisa diri. Pegangin. Dia pegangan ya? Sabar. Oke ya. Ya, thank you Gio. Terima kasih kepada semua wartawan. Belakangan ini kita terkait klien kami banyak yang tidak pas, atau kami kategorikan sebagai hoax. Yang mulai dari klien kami di framing mengajukan gugatan, sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar, dan sekarang klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya, ya. Jadi 100% itu adalah framing orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi klien kami sudah gerak dan sudah tidak lagi bisa berdiam diri karena berita seperti ini pas kita lihat sudah kurang lebih tahunan ya hampir 1 tahun. Tapi klien kami ini tidak pernah mau mengurusi hal-hal seperti itu sebenarnya. Tapi karena sudah terus ada, klien kami dengan arahan kami, kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak. Ya, kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi, tapi karena ini sudah dilakukan oleh framing dilakukan oleh banyak orang dan komentarnya sudah banyak, itu sudah sangat mengganggu dan kami lakukan somasi terbuka. Nah, apa yang kami sampaikan akan disampaikan rekan saya nanti ya untuk somasinya. Setelah itu mungkin klien kami sendiri yang akan mengcounter sebenarnya situasinya seperti apa. Oke, ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kris tadi ya. Untuk kali ini saya akan membacakan somasi terbuka kami untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05065, Sukabakso _Aya04, Jaya Mulia @Mobil, dan fullcheckbio @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan.
Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menunjukkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan merugikan klien kami, yang dilakukan melalui sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan channel YouTube sebagaimana diatur dalam pasal 27A Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau aturan hukum lainnya. Demikian somasi terbuka ini kami sampaikan agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi teman-teman media, apa yang kami sampaikan adalah pintu awal untuk permintaan maaf kami buka. Jadi 3 kali 24 jam itu adalah waktu yang kami berikan agar orang-orang yang melakukan framing, ya, orang-orang yang melakukan komentar-komentar yang langsung melakukan fitnah kepada klien kami, tetap Sarwenda sangat membuka pintu maaf. Ya, tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi. Karena apa? Karena yang dijaga oleh Sarwenda ini adalah psikologis anak. Ya, bagaimana framing ini membuat tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Nah, orang-orang yang framing ini akan kami laporkan, dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya, jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik terkait pemaafan. Dan pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga. Ya, jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya, karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum banyak orang, jadi dia juga harus meminta maaf di banyak orang. Ya. Nah, bagaimana situasi itu saya serahkan sekarang apa faktanya kepada Sarwenda. Yuk sini yuk. Ya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget, dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar, ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya, apa yang diomongin orang itu ya fitnah. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya, bukan cuma saya tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyebutkan saya tidak bertanggung jawab oleh komen-komen, atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain
Jadi jelas bahwa dari klien kami maaf dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang cara sengaja memframing klien kami yang kami lagi perhatikan dulu, nanti begitu memang terbukti kami langsung akan laporkan. Ya, tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan, hanya kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, akun yang disebutkan tadi, semua asli ada kan kita tahu banyak banget akun-akun yang bisa. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli, ya. Tetapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan, nanti pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli, gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini, ya. Tapi mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja, ya. Tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini. Jadi yang kemarin viral itu kan tentang akun yang kita sudah sama-sama baca tentang akun dengan Etran ya, yang sudah banyak ditonton gitu ya. Seperti apa sih kedekatan ini dengan Ojol sendiri? Kalau kita kaitkan lagi kan sekarang lagi rame juga masalah di kemarin rame, ditambah lagi masalah Etran. Siapa sih? Kalau ditanya anak-anak saya punya psikolog anak punya. Jadi menurut saya kenapa gara-gara kalian saya harus anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu dan tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali saya langsung bertanya kepada yang berarti dan mereka yang menyelesaikan semuanya. Jadi Ya kamu makanya psikolog jadi 2 tahun Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya, memframing itu artinya mengambil, memotong situasi kondisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik. Itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan apa adanya seperti ini, ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Cici, kondisi psikis anak-anak sendiri seperti apa setelah 2 tahun di ada psikolog itu? Membaik, naik, drop lagi, membaik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Anak lah semuanya lah ya. Semuanya. Itu konsultasi ke psikolog.
mendampingi lah. Kalau klien kami mendampingi, ya mendampingi anak-anak. Bang, ada ini nggak bang? Ada upaya untuk ini nggak bang? Mungkin diupayakan untuk ke cybercrime-nya sendiri untuk melacak gitu ID itu dan dipertemukan dengan Cici sendiri gitu. Kita lihat nanti setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini. Ya. Kalau mereka men-stop, ya, take down atau menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian. Yang kata pengacara kamu ada apa? Ci, dari framing itu apakah Coba bang, mari bang. Kalau tidak ada permintaan maaf, apakah akan dilakukan pelaporan atas pasal apa? Ya. Tadi sudah disampaikan ada dugaan pasalnya ya terkait dengan UTE ya. Jadi nanti kalau memang ternyata pelaku ini tidak melakukan hal yang sifatnya dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka juga, ya kami dengan segala macam kami akan melakukan. Nah, kita lihat ya bahwa ada saja yang mengaku-ngaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda yang kita cek juga sebagai account fake. Sudah seperti ini juga gitu. Jadi ada pihak-pihak yang nggak tahu di mana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda dan belajar fake juga. Jadi banyak hal yang menurut kami harus hati-hati. Ya, dan media juga kami berharap perlu di cross check kalau ada komentar dari yang mengaku Sarwenda, tapi cross check lagi karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti itu. Ci, mau nanya dong Ci, dari anak-anak sendiri ada yang menyampaikan nggak sih ke Cici soal berita-berita framing seperti ini gitu, misalkan seperti apa gitu? Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya, jadi itu nanti nggak bisa disampaikan ya, nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikolog sangat. Langkah itu untuk yang kali ini kita bilang biasanya Robert sendiri yang terkait yang apa yang disampaikan Robert ya, RO ya, nanti bisa tanyakan aja langsung ke tentunya ya, soalnya kasusnya malah salah berbicara. Nah, tapi kan ini awal begitu besar kan gara-gara kenal hubungan makanannya si Brenda sama Robin. Mungkin tadi dari semua informasi bahwa Bisa lanjut jadi soalnya Boleh sedikit bang. Jadi terkait masalah rumah tangga, Terima kasih semuanya. Apresi banget nah cerita yang berseliweran gimana sih tanggapannya? Sama pokok sekarang kita lagi gue kepencet tolong. Udah. Ya kalian.
kenapa nggak ikut dampingin juga sih hari ini Ci? Saya maaf ya. Ci mungkin alasannya Ci, Bapak nggak dampingin Ci di preskon hari ini Ci, kan karena anak Ci. Karena ini nyangkut anak ya Ci. Gimana Ci? Mohon maaf deh. Oke. Udah. Makasih ya. Udah, Bang. Siap, Bang. Kalah pakai tangan. Jadi hasil jumpa pers yang Sarwendah bersama Chris Samsewu itu menyatakan dia keberatan atas framing atau tuduhan-tuduhan dari netizen yang menyebutnya berbagai macam negatif atau ada hubungan dengan Onyo atau pertaka dengan Ruben. Jadi mereka akan memberikan somasi kemungkinan dalam waktu 3 hari ke depan. Kalau nggak ada itikat baik dari akun-akun yang sudah disebutkan tadi, mereka akan mengambil tindakan hukum. Begitu. Jadi jumpa pers hari ini si Sarwendah itu menyatakan sikap kalau pihaknya tuh sudah merasa jengah atau merasa kesal dengan netizen-netizen yang sudah menudingnya terlalu parah sih gitu. Oke. Terima kasih. Wassalam.